Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tisa Jepanda Tinggi dengan NIM B1C12502. Saya berasal dari kelas B. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan kemaritiman dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit SE MSI. Saya berasal dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halmahera. Tujuan tugas ini adalah menganalisis peran dan efektivitas program tol laut sebagai tulang punggung dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat, maju, dan mandiri. Judul materi yang akan saya bawakan adalah mewujudkan tol laut menjadi poros maritim dunia. Pertama-tama kita harus ketahui apa itu tol laut. Tol laut adalah program pemerintah Indonesia berupa sistem pengangkutan barang melalui jalur laut yang dilakukan secara rutin, terjadwal, dan terhubung antar pelabuhan di seluruh Indonesia. Program ini dikembangkan pada masa pemerintahan Pak Joko Widodo untuk mengatasi masalah distribusi barang di negara kepulauan seperti Indonesia. Adapun tujuan tol laut adalah yang pertama memperlancar distribusi barang antar pulau, yang kedua menurunkan biaya logistik, yang ketiga mengurangi perbedaan harga antara wilayah barat dan timur, dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Di balik program tol laut tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari masalah nyata yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Selama bertahun-tahun, distribusi barang tidak merata. Wilayah barat seperti Jawa lebih maju sementara wilayah timur sering mengalami keterbatasan barang dan harga yang jauh lebih mahal. Di balik program ini, Pak Joko Widodo melihat langsung kondisi tersebut saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah, terutama wilayah terpencil. Ia menemukan bahwa laut yang seharusnya menjadi penghubung justru menjadi penghalang karena kurangnya sistem transportasi yang teratur dan efisien. Di sini kita bisa melihat bagaimana potensi kemaritiman Indonesia berdasarkan dari sumber datanya itu data BIG pada tahun 2016. Untuk garis pantainya sendiri, Indonesia itu memiliki seluas 99.149 km dan untuk luas daratannya sebesar 1.913.578,68 km persegi dan untuk jumlah pulaunya 14.572. Dan sekarang jumlah pulau yang ada di Indonesia itu sudah bertambah, kurang lebih 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia sekarang. Dan untuk luas perairannya sebesar 6.252.156,82 km persegi. Dan muncul pertanyaan, mengapa Indonesia sangat cocok jadi poros maritim dunia? 1. Posisi geostrategis atau jalur perdagangan dunia. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Sekitar 40% perdagangan global melewati perairan Indonesia. Yang kedua, kekayaan hayati laut tertinggi. Indonesia adalah pusat keanekaragaman hayati laut dunia, memiliki terumbu karang dan spesies ikan terbanyak yang menjadi modal ekonomi maritim yang besar. Yang ketiga, kebutuhan konektivitas tol laut. Dengan 17.000 lebih pulau, tol laut mutlak diperlukan sebagai tulang punggung logistik untuk memeratakan harga barang dan membangun konektivitas antar pulau, khususnya Indonesia bagian timur. Yang keempat, budaya dan sejarah bahari. Indonesia secara historis adalah bangsa pelaut yang menjadikan potensi maritim bukan sekedar letak geografis, tapi juga jati diri bangsa. Di sini kita bisa melihat data, yaitu berapa anggaran dikeluarkan untuk pelabuhan. Anggaran dikeluarkan untuk pelabuhan itu sebanyak 39,5 triliun. Dan anggaran yang dialokasikan ini untuk membangun 24 pelabuhan besar di Nusantara. Yang pertama di Sumatera yaitu ada Banda Aceh, Belawan, Dumai, Kuala Tanjung, Batam, Padang, Pangkal Pinang, dan Panjang. Dan untuk di Jawa ada Tanjung Priok, Cilacap, dan Tanjung Perak. Dan untuk di Kepulauan Nusa Tenggara ada Lombok dan Kupang. Di Kalimantan ada Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Maloy. Dan untuk di Sulawesi ada Makassar dengan Bitung. Untuk di Maluku dan Papua ada Halmahera, Ambon, Sorong, Jayapura, sama Merauke. Dan
ada sekitar 609 pembelian kapal untuk di tahun 2015 sampai 2019. Dan ada pembelian 83 kapal kontainer sebesar 28,15 triliun dan 500 kapal rakyat sebesar 25 triliun dan 26 kapal perintis sebesar 4,16 triliun. Dana yang dianggarkan untuk kapal itu sebesar 57,3 triliun. Dan di sini kita bisa melihat peta tol laut, dan untuk tanda bulat kecil ini merupakan pelabuhan singgah tol laut. Jadi kita bisa lihat dari sini Mentawai, di Enggano, di Pacitan, dan Banyuwangi. Dan untuk pelabuhan komersialnya itu ada di Bengkulu, Palembang, Panjang, dan Semarang. Dan untuk pelabuhan hubungan utama itu ada dari Belawan, di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dan Ambon. Dan untuk rute tol laut existingnya kita bisa melihat tanda-tanda yang garis merah ini yang terputus-putus. Dan untuk rute komersial existingnya kita bisa lihat yang garis warna biru ini. Dan ini merupakan data yang bersumber dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2020. Dan total rute tol laut pada tahun 2020, 26 rute, dan operatornya itu dari swasta 23% dan dari BUMN 77%. Dan kapasitas kapalnya kita bisa lihat untuk 14 kapal itu memuat 60 kontainer, 5 kapal memuat 105 kontainer, dan 1 kapal memuat 175 kontainer. Jadi kesimpulannya adalah mewujudkan tol laut sebagai poros maritim dunia bertujuan untuk memeratakan ekonomi dan menurunkan biaya logistik yang mahal di Indonesia. Hal ini tercapai melalui peningkatan konektivitas antar pulau, terutama ke wilayah timur, yang menjamin kestabilan harga pokok, mendorong pertumbuhan industri maritim, serta memperkuat kedaulatan negara. Dan program tol laut yang dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 masih berjalan dan terus beroperasi hingga tahun 2026 ini. Program ini merupakan salah satu program strategis nasional yang dipertahankan dan dilanjutkan untuk melayani wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, khususnya di Indonesia Timur.